Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Baik anak-anak, pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita sebelumnya tentang cerita sejarah Indonesia. Baik, pada pertemuan kali ini, aspek yang akan kita bahas adalah struktur dan kebahasaan yang ada di dalam cerita sejarah Indonesia. Nah, berbicara mengenai aspek struktur cerita sejarah Indonesia, ada 4 poin yang perlu kalian pahami. Yang pertama adalah orientasi. Pada bagian ini, penulis akan memperkenalkan pengenalan awal, baik itu tokoh, latar, maupun situasi atau kondisi dalam sebuah cerita tersebut. Poin yang kedua yaitu komplikasi. Komplikasi ini merupakan pemunculan awal konflik atau permasalahan yang akan terjadi dalam sebuah cerita. Poin yang ketiga adalah resolusi. Nah, bagian ini merupakan proses di mana si tokoh menyelesaikan sebuah permasalahan. Dan yang terakhir adalah koda. Koda itu merupakan bagian akhir dalam sebuah cerita. Biasanya mengandung 2 unsur. Jadi, koda itu adalah bagian akhir dalam sebuah cerita. Biasanya akan mengandung 2 bagian atau 2 unsur. Entah itu sad ending atau happy ending. Dan pada dasarnya, koda itu bisa menjadi interpretasi dari sebuah amanat. Nah, poin selanjutnya kita akan membahas mengenai aspek kebahasaan dari cerita sejarah Indonesia. Ada beberapa poin yang perlu kalian pahami dan mengenai aspek kebahasaan. Dalam cerita sejarah Indonesia, aspek kebahasaan yang pertama adalah menggunakan keterangan masa lampau. Contoh, pada waktu itu beberapa tahun yang lalu, jauh sebelum peristiwa ini terjadi, dan lain-lain. Yang kedua, penggunaan nama dan tokoh akan menggambarkan latar pada masa lalu. Poin yang ketiga adalah kata ganti. Kata ganti tunggal itu terbagi menjadi 3. Ada orang pertama, contohnya aku, saya. Orang kedua, contohnya kamu, Anda, kau. Orang ketiga, contohnya adalah dia, beliau. Nah, kata ganti jama untuk orang pertama namanya adalah kami atau kita. Untuk orang kedua, kalian. Untuk orang ketiga, mereka. Poin yang keempat adalah kata ganti milik. Berbicara kata ganti milik, contoh katanya adalah bisa ku, mu, nya. Kalau dalam sebuah kata atau kalimat, dalam kata ya, rumahku, milikmu, atau miliknya. Nah anak-anak, dalam cerita sejarah Indonesia, ada hal penting yang perlu kalian tahu. Bagaimana sih kalian bisa mengetahui nilai-nilai apa saja yang ada dalam cerita sejarah? Berikut akan Ibu bahas beberapa poin penting yang biasanya muncul nilai dalam cerita sejarah. Yang pertama adalah nilai moral. Nilai moral adalah nilai yang berhubungan dengan budi pekerti, perangai, dan tingkah laku manusia dengan sesamanya. Yang kedua adalah nilai religius. Nilai religius ini berhubungan dengan ketuhanan, kepercayaan, atau segala sesuatu yang berhubungan dengan agama tertentu. Poin yang ketiga adalah nilai budaya. Nilai budaya adalah nilai yang berhubungan dengan adat istiadat, kebudayaan, atau kebiasaan dalam suatu masyarakat. Yang keempat adalah nilai sosial. Nilai sosial pada hakikatnya interaksi sosial antar manusia. Dan hal ini berhubungan dengan masalah sosial atau hubungan manusia dengan manusia lainnya. Dan yang kelima adalah nilai pendidikan. Nilai pendidikan itu sendiri adalah nilai yang bisa memberikan edukasi atau pengajaran kepada kita sebagai orang yang membaca atau menelaah dari cerita sejarah tersebut. Nah anak-anak, poin selanjutnya yang akan kalian pelajari adalah langkah atau cara kalian menulis cerita sejarah. Yang pertama, membaca buku sejarah sesuai latar cerita. 2. Menempatkan tokoh fiktif yang akan ditempatkan dalam cerita. Yang ketiga, menyusun kerangka. Yang keempat, menulis teks berdasarkan kerangka yang sudah dibuat sebelumnya. Yang kelima, menyunting tulisan atau memperbaiki tulisan yang telah kalian buat. Baiklah anak-anak, demikianlah materi yang telah kita bahas pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas, apa yang Ibu sampaikan dapat kalian pahami. Terima kasih, sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.